Halo teman-teman. Jadi aku seneng banget sih kita bisa akhirnya voice lagi. Kalian lagi ngapain hari ini? Halo teman-teman, kalau aku lagi santai aja sih hari ini. Yang lain gimana? Apa kabarnya? Halo, aku baru selesai nugas sih. Halo, kalau aku sih tadi habis keluar sama teman-teman, mereka habis dari rumahku. Kalau kamu sendiri nih habis ngapain tadi? Aku lagi nyantai aja sih, rebahan gitu. Saya kan lagi apa holiday juga sih, bawa holiday. Oh ya guys, daripada kita gabut kayak gini, mending kita nambah pengetahuan gak sih tentang misalnya konflik. Kalian tahu nggak sih kayak misalnya berita tentang konflik terkini atau konflik yang terdahulu? Kalau aku sih terakhir sempat lihat film dari YouTube ya, konflik di Ambon. Itu jadi tahun 1999 kira-kira. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu juga. Iya benar. Jadi kalau konflik yang 1999 itu terjadi di Maluku. Nah, film dokumenternya sendiri itu ada di YouTube yang kalau nggak salah judulnya Beta Mau Jumpa. Iya, apa konfliknya tentang agama itu bukan sih? Dan di film itu juga diceritakan berapa orang yang meninggal. Itu sebanyak 5.000 jiwa. Kalau dilihat-lihat emang banyak juga ya yang tewas sampai 5.000 jiwa. Terus kan pasti ada yang masih hidup kan. Terus orang yang masih hidup itu gimana cara biar dia itu tetap bertahan hidup? Ada yang tahu nggak sih kalian? Aku tahu, ya benar. Itu selain dari 5.000 jiwa yang tewas itu ada banyak yang masih hidup juga. Jadi mereka itu naik ke gunung, ke Parang Panjang buat ngungsi. Jadi kalau untuk yang warga Islam itu yang Muslim dari Pasu itu eh, pindah ke wilayah di Waheru terus ke Nia. Selanjutnya kalau Muslim dari Soya itu pindah ke daerah Kahena dan Batu Merah. Kalau untuk yang Kristen aku kurang tahu. Aku tahu tuh yang tentang yang Kristen, warga-warga Kristen. Mereka setelah ngungsi di Wisma Atlet Karangpanjang, mereka tuh beberapa dari mereka tuh ke wilayah Batu Merah, terus pindah lagi ke wilayah relokasi di Kayu Tiga. Wah, kasihan juga ya mereka harus saling mecah gitu antar agama sampai harus ngungsi juga. Dan aku kepo sih, buat yang ngungsi itu cewek cowok atau ceweknya saja atau cowoknya saja ya? Kalau dilihat-lihat dari video itu ya, sepertinya yang ngungsi itu perempuan dan anak-anaknya. Soalnya kalau yang pria-pria itu mereka kan pada tempur ya, pada saling bunuh, serang menyerang di situ. Jadi kemungkinan beberapa sudah ada yang tewas dan kalaupun selamat ngungsi pun juga nggak tahu kemana. Kalau menurut aku sendiri tuh mungkin yang ngungsi para lansia, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Terus untuk yang muda-muda mungkin ibu-ibu apa yang perempuan gitu. Kalau yang laki-laki kebanyakan kan ikut perang.
terus ada anak kecil juga yang pastinya. Menurut aku sendiri sih, pastinya ada yang laki-laki. Karena emang nggak mungkin perempuan semua, namun di video juga yang kelihatan fungsi itu cuma perempuan, karena emang mungkin kebanyakan perempuan dan laki-lakinya masih berperang di tempat konflik terjadi. Oh, jadi kayak gitu ceritanya. Ya, kasihan juga sih kalau misalnya itu terjadi sama kita. Pasti kita juga ngerasa bingung mau kemana, terus juga takut gitu kan. Terus aku lupa mau tanya ke kalian, soalnya aku kan nggak nonton videonya sampai bener-bener detail kan. Jadi aku lupa mau tanya tentang penyebab dari konflik ini. Mungkin kalian bisa jelasin ke aku penyebab konflik ini sampai bisa sebesar ini tuh kayak gimana? Mungkin dari aku dulu boleh ya. Jadi kalau setauku, konflik ini tuh disebabkan oleh pertengkaran antara dua pemuda. Nah, dua pemuda ini tuh beda agama. Yang satu itu pemuda Islam, satunya pemuda Kristen. Nah, kejadiannya ini tuh di Terminal Batu Merah Ambon. Tapi untuk cerita selengkapnya aku rada lupa. Mungkin dari Selin atau Elva bisa menambahkan. Jadi di sini aku lanjutin cerita dari Devina. Jadi konfliknya itu terjadi kan karena dua pemuda yang berbeda agama. Nah, konflik itu tuh terjadi karena mereka memperebutkan uang pungutan. Untuk kejadiannya sendiri aku kurang tahu, mungkin Elva yang tahu. Kejadian itu jadinya kayak membuat para warga Muslim dan warga yang Kristen tuh kayak ikut serta dalam konflik itu, dan itu juga setauku terjadi pas hari raya Idul Fitri Januari 99. Wah, lama juga ya ternyata 6 tahun ngerasain pengungsian kayak gitu. Pasti mereka ya bingung, ya capek, ya takut gitu. Terus ya apa ya, kita kan pasti tiap hari makan kan ya. Itu mereka bahan bakunya buat makan itu dari mana sih? Apa dari pemerintah atau mereka upaya sendiri buat dapat bahan baku itu atau kayak gimana? Setauku kalau di video itu sempat diceritain ya. Jadi mereka itu ada kayak lumbung gitu, tapi tempatnya tuh kayak di dalam gang, terus di temboknya itu ada batu bata. Nah, di bawahnya itu kayak ada lumbung penyimpanan buat nyimpen beras. Jadi warga-warga itu kalau butuh beras, mereka datang ke situ langsung ambil itu. Jadi masuk ke bawah ngambil berasnya. Bebas ngambilnya berapa sebutuhnya mereka aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba beras mereka habis, itu kan kondisinya saat itu kan gak memungkinkan sama sekali untuk keluar gitu kan. Untuk keluar aja mereka takut. Jadi tuh gimana sih kayak solusi mereka kalau kehabisan bahan baku buat makanan itu? Tahu sih pastinya mereka akan punya lahan pertanian sendiri untuk padinya dan berasnya, karena mereka nggak mungkin dulu pas zaman pada masa saat itu tuh ada kayak supermarket kayak pada zaman sekarang. Pasti beda banget sih sama sama masa sekarang ini. Oh, jadi emang benar-benar dari warga itu sendiri sih yang berjuang buat bertahan hidup. Terus kalau misalnya waktu konflik itu terjadi kayak penembakan gitu, emang pemerintah nggak turun tangan ya buat bantuin gitu? Kan mereka udah nggak bantu tentang pertahanan hidup mereka kan. Buat konfliknya waktu penembakan itu apa nggak kasih bantuan juga? Kalau dari video, pemerintah tuh nggak ada di TKP waktu konflik berdarah-darah itu. Jadi yang kayak bantu
mungkin bantu agar gak terlalu ricuh mungkin ya konfliknya. Jadi polisi sama tentara ikut turun tangan untuk ke lapangannya. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri kurang tahu. Aku sih setahuku ya yang ikut dalam itu tuh cuma warga-warga, terus terutama laki-laki, terus pihak keamanan itu ada kepolisian dan tentara. Ini aku tahu. Wah, jadi emang benar-benar dari warga itu sendiri sih yang berjuang buat bertahan hidup. Terus kalau misalnya waktu konflik itu terjadi kayak penembakan gitu, emang pemerintah nggak turun tangan ya buat bantuin gitu? Kan mereka udah nggak bantu tentang pertahanan hidup mereka kan. Buat konfliknya waktu penembakan itu apa nggak kasih bantuan juga? Kalau dari video, pemerintah tuh nggak ada di TKP waktu konflik berdarah-darah itu. Jadi yang kayak mungkin bantu agar gak terlalu ricuh mungkin ya konfliknya. Jadi polisi sama tentara ikut turun tangan untuk ke lapangannya. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri kurang tahu. Aku sih setahuku ya yang ikut dalam itu tuh cuma warga-warga, terus terutama laki-laki, terus pihak keamanan itu ada kepolisian dan tentara. Ini aku tahu. Wah, berarti kalau aku dengar cerita dari kalian tadi, emang pihak pemerintah berarti kurang responsif banget sih buat konflik ini. Terus ya mungkin wilayah mereka jadinya pemerintah juga kurang respon juga sih. Terus aku bisa kayak ngerasain gitu sih, kayak nyimpulin keadaan waktu di sana itu pasti sedih, trauma, bingung jadi satu. Apalagi kan perpecahannya itu sampai menimbulkan korban jiwa yang banyak. Yang mungkin kita kayak kaget gitu ada orang meninggal gitu ditembak gitu. Pasti kan itu juga trauma berkepanjangan gitu. Terus kalau menurut kalian sendiri kayak gimana ya? Yang pasti juga sedih terus trauma itu ya, terutama bagi kaum wanita, khususnya ibu-ibu. Mereka itu di zaman dulu di kampung halamannya itu hubungan kerabatan antar tetangga itu pastinya erat. Nah, kemudian waktu ngungsi gini nih, mereka itu terpisah jarak yang sangat jauh sehingga tidak bisa berkumpul aktivitas biasanya. Dan mereka itu sedih banget pasti. Bener sih, apalagi kalau dampaknya itu kan kena juga ke anak-anak. Mereka harusnya masih dalam waktu bermain juga sama teman seumurannya kan. Malah mereka harus diam di rumah untuk keselamatan mereka juga. Terus untuk ibu-ibunya juga biasanya mereka kan senang bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Terus kayak mungkin ada acara bareng gitu kan kalau untuk keluarga kampung gitu. Eh, jadi ya kasihan sih sebenarnya mereka. Oh, dari aku sendiri sih pastinya kayak sedih, trauma ada. Dan pastinya apalagi kayak di sana tuh mungkin bisa dibilang persaudaraannya kuat satu sama lain gimana. Karena kayak dari video itu kayak mereka bener-bener solid kayak ya pokoknya kayak sosialisasinya tinggi lah. Jadi pasti sedih lah kalau misal apalagi harus berpisah kayak gini kan. Dan ada yang meninggal juga. Oh iya, pas aku ngeliat videonya itu
kayaknya ada yang speak up gitu gak sih, dan dia benar-benar tahu detail tentang konflik pada saat itu orangnya asalnya dari mana ya, kok bisa tahu? Apa dia diceritain dari temennya atau dia ngalamin sendiri atau kayak gimana? Iya benar. Jadi di video itu ada satu warga. Nah warga itu ya yang ngungsi itu. Jadi tapi aku lupa namanya siapa. Jadi warga itu dia tuh punya inisiatif buat mempersatukan kembali antara warga Kristen dan warga Muslim yang sekarang ini lagi terpecah itu. Jadi benar kata Devina, ada satu warga. Nah, namanya itu Otepati. Dia berani mengutarakan inisiatif dia buat mersatuin lagi warga Muslim dan warga Kristen. Jadi dia lebih dahulu itu pergi ke Batu Merah, tempat warga Kristen yang lainnya tinggali. Dia itu buat siaran untuk mengadakan perkumpulan gitu. Jadi perkumpulan itu tuh lebih dominan diisi sama ibu-ibunya aja. Namun kan itu pas waktu itu pas Otepati bicara dengan warga lainnya awalnya takut karena belum ada yang berani untuk keluar ke bagian wilayah Muslimnya. Tetapi Otepati meyakinkan mereka juga, jadinya warga-warga itu juga mau tergeraklah hatinya untuk mengumpulkan kembali persatuan itu. Oh, jadi orang yang speak up di YouTube itu adalah orang atau warga asli yang emang merasakan pada saat konflik itu terjadi. Terus waktu itu kayaknya kan dari Batu Merah itu mereka kan ke Wisma Atlet kan. Itu setelah dari Wisma Atlet itu kan mereka pindah ke wilayah masing-masing yang berbeda gitu. Apa ada hal negatif yang disebabkan dari perpindahan wilayah yang terjadi pada saat itu? Ya, ada segregasi ya di sana. Jadi tujuannya dibentuk gerakan perempuan dan anak muda ini tuh upayanya untuk menjembatani kesenjangan hubungan antara Kristen dan Muslim yang telah lama mengalami segregasi. Nah, kalau dari kasus di Ambon ini itu kena segregasi pemikiran sama segregasi wilayah. Mungkin untuk penjelasannya bisa dibantu sama Selin atau Elva. Nah, jadi yang pertama itu kan ada segregasi wilayah. Nah, di situ segregasi wilayah itu udah kayak perbedaannya itu benar-benar membuat perpecahan. Jadi udah kayak di tahap proses perpecahannya gitu. Sedangkan kalau segregasi pemikiran sendiri berbeda di pemikirannya saja, tapi juga dapat terjadi perpecahan mungkin tidak separah segregasi wilayah sih. Berarti adanya perpindahan itu juga mengakibatkan adanya konflik seperti segregasi itu. Terus tapi pas itu juga masalah itu diselesaikan oleh warga-warga sekitar dan tidak menimbulkan konflik lainnya lagi. Oh, jadi itu merupakan hal negatif dari perpindahan wilayah tersebut ya. Terus kayak misalnya anak-anak mereka itu kayak gimana ya responnya, tahu orang tuanya pernah memiliki pengalaman atau masa kelam kayak peperangan gitu, apa menurut kalian apa kayak anaknya itu percaya gak percaya sih pastinya. Kalau menurut kalian gimana?
Oh, jelas trauma sih kalau kena ke anak-anak itu. Apalagi kan kalau anak-anak itu pemikirannya masih belum matang ya. Jadi ya dia masih susah gitu buat mencerna mana yang positif dan mana yang negatif. Dan pastinya mungkin apalagi yang mengalami secara langsung juga, terus kayak pasti kan takutnya mereka tertekan gitu kan, terus mungkin entah mereka jadi takut untuk bersosialisasi dengan yang lain, apalagi bersosialisasi sama temennya yang berbeda agama gitu. Mereka merasa nggak kan, terus trauma pasti ada. Iya sih, benar banget. Pasti anaknya juga merasakan trauma dari orang tuanya dan merasakan kesedihan, dan ya sebagai anak juga pasti menyayangi orang tuanya, dan itu juga bisa bikin mereka sedih gitu sih. Terus kan waktu orang tuanya ini nyeritain ke anaknya itu langsung diceritain atau kayak gimana ya? Soalnya kan anak ini pemikirannya ya seperti yang Devinadi bilang tadi sih, yang belum mateng gitu kan, mungkin dia juga nggak percaya. Biasanya orang tuanya kayak bikin hayalan gitu sih. Apa ada cara lain mungkin biar mereka bisa menyerap apa yang diceritain ini dengan baik? Iya, jadi orang tua ini ceritanya nggak langsung ya. Soalnya kalau anak-anak dapat cerita yang berat langsung itu nggak bakal bisa nerima. Jadi pakai metode itu bercerita menggunakan boneka. Jadi orang tua ini cerita kayak lagi dongeng. Nah, kalau anak-anak itu kan suka didongengin. Jadi dikumpulin di kayak suatu tempat, terus dia dengerin cerita gitu. Padahal cerita ini ya cukup berat bagi mereka, tapi dengan apa dikemas bentuk dongeng, mereka itu jadi lebih mudah menerima cerita ini. Terus juga masuknya tuh lebih positif. Mungkin juga ada metode lainnya ya, tapi ya aku udah lupa. Nah, selain dengan metode yang tadi Devina bilang, ada juga metode menggunakan pendidikan. Jadi, mereka membangun sekolah dan pastinya akan mengajari mengenai perbedaan, apalagi perbedaan agama. Nah, dan juga mereka membuat pendidikan tanpa adanya segregasi. Terus mereka juga punya cara lain, caranya seperti mereka memainkan alat musik dari warga Muslim dan warga Kristen. Mereka juga kayak membantu acara keagamaan, hari raya keagamaan itu seperti Natal, para warga Muslim juga membantu adanya acara itu berlangsung. Jadi kayak mereka saling membantu satu sama lain di hari keagamaan juga, tanpa membedakan satu sama lain. Jadinya nggak ada konflik terjadi dan bisa selesai. Jadi kan tadi aku ingat kalian jelasin tentang segregasi yang itu sendiri adalah pemisahan kelompok kan. Nah, apa ya, responnya dari masyarakat tentang segregasi atau pemisahan kelompok itu kayak gimana sih? Kalian bisa jelasin ke aku nggak? Soalnya aku juga bingung. Bisa dong. Jadi warga-warga itu ada yang setuju, ada yang enggak, bahkan ada yang enggak ada pilihan ya. Nah, yang setuju ini, mereka itu dorong pemerintah gitu buat supaya pemerintah itu bisa meninjau kembali buat kebijakan baru. Jadi siapa tahu tuh pemerintah itu bisa buat kebijakan buat memulangkan kembali pengungsi ke daerah asalnya, ya ke Ambon itu. Tapi belum tahu ya itu bisa berhasil apa enggak. Soalnya juga perlu kerjasama juga dari
pemerintah, terus pemangku adat, terus juga masyarakat itu sendiri. Terus kalau dari warganya sendiri tuh ya kayak 50-50 gitu kan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang enggak setuju tuh mungkin karena trauma juga kan. Karena konflik itu takutnya malah makin menimbulkan kericuhan, makin memakan banyak korban jiwa. Sedangkan korban jiwanya itu benar-benar mencapai 5.000. Jadi mungkin mereka memilih diam buat gak menimbulkan hal itu lagi. Berarti banyak ya respon dari warga sekitar gimana. Tapi pastinya juga ada yang kayak mereka mikir apakah rencana ini bisa berhasil atau enggak. Jadinya kayak ada yang tapi juga harus diselesain gimana juga biar nggak menimbulkan konflik lainnya muncul. Kalau menimbulkan konflik lainnya muncul, masalah nggak bakal selesai di wilayah itu. Oh ya, sama aku tiba-tiba kepikiran tentang pengungsian rumah mereka gitu kan. Kayak pengungsian rumah mereka itu kan lama nggak ditinggalin gitu gak sih? Dan itu mungkin kalau mereka balik lagi tuh mungkin kayak udah atau udah nggak layak pakai gitu. Itu aku kadang kayak kepikiran gitu mungkin mereka juga memberikan apa menyewakan tempat itu buat warga sekitar agar ditempati supaya waktu mereka kembali itu tempatnya masih layak untuk ditinggali. Jadi kalau dari sharing kita malam ini, aku punya pendapatku tentang konflik ini. Mungkin di awal merupakan konflik kecil, yaitu pertikaian antar pemuda berbeda agama. Dan sebenarnya besar kecilnya dari sebuah konflik itu tergantung bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri. Dan menurutku juga mungkin ada beberapa pemuda yang sempat menyimpan dendam dan menjadikan konflik agama untuk melampiaskan masalah mereka. Tapi bagaimanapun konflik ini pada saat itu direspon tidak baik sehingga menimbulkan perpecahan yang sampai harus merenggut banyak nyawa dan ketakutan atau trauma yang terjadi berkepanjangan. Sehingga mereka harus menyatukan lagi masyarakat-masyarakat yang sudah terpecah akibat konflik ini agar bisa seperti dulu lagi di mana adanya cinta kasih antar masyarakat. Dan menurutku juga pemerintah kurang merespon baik untuk konflik ini dan mungkin karena wilayah mereka yang jauh sehingga kurang dapat perhatian atau respon dari pemerintah. Dan aku juga bisa menyimpulkan bagaimana pentingnya toleransi terhadap satu sama lain dan selalu menerapkan semboyan kita sebagai bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika karena setiap orang pasti memiliki perbedaan. Dan kita tahu, kita tinggal di negara majemuk yang memiliki banyak perbedaan, suku, agama, ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga kedamaian dan menghormati satu sama lain terhadap perbedaan yang ada. Kalau buat kalian kayak gimana? Dari aku kurang lebih sama, tapi pertama-tama aku suka sekali sama film pendek ini ya, yang judulnya Beta Mau Jumpa. Menurutku film ini cukup berkesan, lalu juga sangat mengedukasi masyarakat, terutama mengenai perbedaan. Apalagi di dalamnya itu ada konflik yang menyebabkan segregasi. Ya kita tahu lah segregasi itu masalah yang cukup besar dan sulit juga untuk diselesaikan. Lalu juga dari film ini tuh memberikan banyak pemahaman mengenai pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama yang di Indonesia ini agamanya sangat beragam. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah buat bisa toleransi itu. Karena kita sebagai umat beragama itu juga diajarkan kebaikan. Jadi ya kita harus menghargai agama apapun itu karena semua agama itu sama baiknya, sama benarnya juga. Terus dari film itu aku juga salut sama keberaniannya ini. Kaum wanita yang
terutama ibu yang bernama OT itu, juga para muda di Ambon, mereka itu bisa menyelesaikan konflik dan perbedaannya yang cukup besar itu, terus bisa jalin hubungan baik lagi, meskipun sempat terputus selama beberapa tahun. Terus dari film Beta Mau Jumpa ini, masyarakat Ambon itu ingin memberitahu gitu bagi kita penonton bahwa Ambon itu sekarang udah aman, terus udah bisa hidup berdampingan antar agama. Nah, terus juga ada pesan sih. Jadi kita sebagai generasi muda yang beragama itu sudah sepatutnya untuk menjaga keharmonisan dan juga mempererat persaudaraan dengan sesama yang berbeda agama. Karena perbedaan itu indah jika semua bisa saling memahami dan menjaga kerukunan. Mungkin dari Selin atau Elva? Kalau dari aku, dari film ini benar-benar bisa disimpulkan betapa pentingnya toleransi dan betapa pentingnya hidup kayak dengan hidup perbedaan itu benar-benar penting kan. Kalau sama-sama aja itu kan benar-benar flat. Jadi biar nggak menganggap perbedaan itu sebagai perpecahan gitu. Dan kita juga pasti harus bisa hidup berdampingan kan satu dengan yang lain. Nggak mungkin kita terpecah belah selamanya. Apalagi negara Indonesia ini kan memiliki banyak perbedaan dalam suku, bangsa, bahasa, ras, dan juga agama. Dan bukan menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang kita buat bersatu. Kalau dari aku sendiri sih, kita nggak boleh menyepelekan adanya masalah kecil. Karena konflik ini juga awalnya kecil dan lama-lama menjadi besar kan. Dan itu sampai bunuh-membunuh satu sama lain. Terus negara kita ini kan juga negara kepulauan dan pasti itu ada banyak ras, suku dan yang udah dijelaskan kan. Jadinya kayak kita harus bisa menjaga adanya toleransi satu sama lain. Terus kalau ada masalah cepat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan. Juga kalau misalnya aku juga bangga sama OT itu merupakan salah satu warga dari konflik itu, dia juga mau berani untuk mengutarakan pendapatnya dan pingin menyelesaikan semua masalahnya. Dan untungnya setiap warga di sana juga meskipun awalnya tidak setuju hal itu, lama-lama juga bisa paham dan mau menjadi satu. Terus dari masalah itu juga bisa selesai baik, terus dibuktikan dengan beberapa hari keagamaan, umat Kristen seperti Natal, umat Muslim juga membantunya. Jadi sih yang penting toleransi satu sama lain tetap jalan. Itu pesan dariku sih. Oh ya teman-teman, kalian ada tambahan info lagi nggak tentang konflik di Ambon ini? Mungkin ada yang belum kita bahas tadi. Kalau dari aku sendiri pernah dengar ada satu konflik segregasi lagi yang ditimbulkan sama kalau nggak salah namanya JMP. Tapi kalau untuk itu aku kurang ngerti juga. Mungkin Elva atau Alin yang paham. Iya, benar banget. Jadi JMP ini kalau misalnya dari orang Ambon ya, itu adalah jembatan merah putih. Tapi di orang Ambon itu ada komunitas kecil, yaitu komunitas JMP yang menamai JMP itu dengan nama lain adalah Jalan Merawat Perdamaian. Tapi konflik itu pasti udah selesai kan ya? Karena masalahnya udah selesai, bisa dibaik oleh warga-warga di sana. Itu sih yang aku mau nambahin dan yang aku tahu lumayan banyak dari sharing malam ini.
saya memilih lewat storytelling atau juga lewat boneka karena bagi saya ketika mereka membuat cerita itu bagi anak-anak bisa di counter juga lewat cerita seperti itu. Kalau mereka buat cerita yang kurang baik, kita bisa counter dengan cerita yang baik. Dan saya pilih dongeng sebab dongeng itu universal seperti itu dan sudah mulai hilang. Jika JMP merespon segregasi lewat dongeng boneka, kelompok remaja ini memilih jalur musik. Hadrah adalah alat musik yang biasa dipakai untuk mengiringi lagu bernuansa Islami. Sedangkan trompet adalah salah satu alat musik yang dipakai dalam ibadah di gereja. Para pemain hadrah berasal dari remaja Masjid Desa Talake. Sedang pemain trompet ini berasal dari Desa Lata. Ya, soalnya kan musik sangat identik kan sama saudara semua orang Maluku. Kita sini kan dari pihak Muslim kan biasanya kan adat istilahnya kan main hadrat. Terus dari pihak Kristen kan biasanya main trompet. Kenapa sih kita nggak kolaborasi? Ada cara lain kita bisa menyelesaikan, menjembatani kesenjangan-kesenjangan yang ada ini. Tapi yang pertama itu kami mesti bikin dulu sesuatu yang menyadarkan bahwa ada gerakan ini loh untuk berdamai. Kita bikin seruan perdamaian. Kita mau bikin pita untuk menulis stop kekerasan. Kami bagi kepada bapak-bapak dan semua siapa saja yang kami terima di jalan, temui di jalan, termasuk ibu-ibu yang lagi mulai belajar berjualan di jalan-jalan sendiri-sendiri, kami kasih itu. Lalu kami bikin suara hati untuk kami sampaikan kepada gubernur. Kami minta supaya kami ingin bicara dengan para petinggi ini. Dan mereka menerima kami dan kami bacakan kami punya suara hati kaum ibu itu kepada mereka. Disitulah kami menyebut diri kami GPP, Gerakan Perempuan Peduli. Oke, ternyata cukup banyak ya bukan dampak, penyebab dari konflik ini. Oke guys, karena waktu udah menunjukkan jam yang cukup larut ya, mungkin ini udah saatnya kita untuk istirahat. Thank you guys. Makasih teman-teman buat sharingnya hari ini. Banyak banget info yang aku dapetin tentang konflik di Ambon ini. Semoga lain kali kita bisa ya sharing kayak gini lagi. Thank you. Bye-bye. Siap, Dep. Kita bisa jadwalkan. Terus, ya makasih buat waktunya teman-teman. Karena udah ngeluangin waktu kalian buat nambah ilmu tentang konflik ini. Ya, random aja sih, daripada kita bahas-bahas yang nggak jelas gitu. Terima kasih. Babi. Makasih ya teman-teman udah mau sharing lah. Aku juga udah nambah pengetahuan lagi tentang konflik ini. Meskipun sebelumnya aku juga nggak pernah bahas kayak gini-gini, konflik kayak gini. Thank you guys. Bye-bye. Bye.